Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobita Indriani. Nama saya Anissa Ulfa. Nama saya Lubia Ulfa. Nama saya Muna Ajijah. Nama saya Nur Halimah. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Jangan lupa Like, comment, and subscribe channel di bawah ini. Kami Di sini ingin membuat video Q&A bersama seorang hafizah Quran. Perkenalkan, nama saya Afifah, alamat Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini kami sudah bersama dengan Kak Afifah, yang mana beliau telah menyelesaikan hafalannya. Langsung saja, di sini kami akan mengupas tuntas bagaimana cara kakak menggabungkan antara hafalan baru dan juga murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menggabungkan antara menambah hafalan dan murajaah. Ini karena kemarin saya itu diam di asrama, jadi menambah hafalan dan murajaah itu sudah program asrama. Nah, jadi misalkan sehari itu program asramanya 2 kali setoran, terus harus juga ada dibarengi dengan murajaah. Jadi biasanya murajaah itu setelah setoran. Misalkan anak kan PBA nih, waktu luangnya itu pagi. Jadi waktu pagi itu kita mengambil waktu untuk murajaah, menyempatkan. Kalaupun pagi itu sibuk, maka bisa di malam hari. Selanjutnya, apa saja strategi yang Kak Afifah gunakan dalam menghafal Al-Quran? Untuk strategi, sebenarnya banyak strategi dan metode bagaimana cara menghafal Al-Quran gitu. Tapi selain daripada itu juga ada tips gitu. Karena kalau kita menggunakan metode apapun, kalau tips ini itu tidak dibarengi, maka juga akan tetap terasa sulit. Di sini saya ada mengutip perkataan daripada Al-Ustadz Adi Hidayat. Beliau berkata ada tips dalam menghafal Al-Quran itu. Yang pertama itu ikhlas. Jadi kita itu harus ikhlas, dalam diri kita itu harus ikhlas. Karena kalau ikhlas, prosesnya itu akan kita nikmati. Seberapa apapun sulitnya atau ada rintangan, maka kita akan menikmatinya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan takwa. Meningkatkan takwa di sini kita itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan segala larangan-larangannya, maka nilai-nilai Al-Quran itu akan hadir dalam diri kita. Kemudian yang ketiga itu sugesti. Nah, sugesti di sini adalah meyakinkan kepada diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Jangan kita berpikiran terlebih dahulu kalau menghafal Al-Quran itu sulit. Karena kalau kita sudah berpikiran sulit, maka menghafalnya pun akan sulit. Kemudian yang terakhir itu ikhtiar. Nah, ikhtiar di sini adalah kita berjuang. Kemudian metode yang biasa saya gunakan itu seperti ini. Misalkan target kita itu 1 halaman atau 1 pojok. Jadi saya itu misalnya ayat pertama itu saya baca dulu 1 kali. Setelah saya baca, kemudian saya lihat artinya, saya pahami artinya, saya memahami alur cerita yang dalam artinya tersebut. Jadi setelah itu saya ulangi lagi ayatnya tadi itu kira-kira 3 kali atau sampai 4 kali sambil memikirkan artinya tadi. Jadi kita sembari menambah kosakata juga. Kemudian kalau sudah hafal, terus tuh kita lanjut ke ayat 2. Begitu juga dengan ayat yang kedua tadi, kita lihat artinya. Nah, terus digabungkan lagi ayat pertama dengan ayat kedua. Begitu juga dengan ayat-ayat selanjutnya. Kemudian, apakah kakak mempunyai waktu khusus untuk untuk menambah hafalan atau murajaah? Waktu khusus, kalaunya untuk menambah hafalan, ana biasanya itu sebelum dan sesudah sholat subuh itu waktu yang bagi anak mudah untuk menghafal. Kemudian setelah sholat maghrib itu juga bisa.
Kemudian, apakah ada amalan khusus untuk cepat dalam menghafal Al-Quran? Kalau amalan untuk bacaan-bacaan tertentu sih nggak ada ya. Tapi di sini saya itu dipesankan oleh guru-guru saya gitu. Kalaunya sebelum kita belajar atau sebelum kita memulai sesuatu, misalnya sebelum kita ingin membaca Al-Quran, kita ingin menghafal Al-Quran, kita ingin murajaah, sebaiknya kita itu bertawasul dulu. Bertawasul di sini itu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, kepada guru-guru kita yang telah mengajari, kepada kaum muslimin gitu, terutama kepada orang tua, dan wabil khusus kepada diri kita sendiri. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir itu, apakah yang memotivasi kakak itu dalam menghafal Al-Quran sehingga bisa cepat menyelesaikan hafalannya? Untuk motivasi itu orang tua ya, orang tua sama diri sendiri. Karena apa? Karena menghafal Al-Quran itu adalah tiket menuju surga, yang mana tiket itu kita beli untuk mengantarkan orang tua kita ini menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk diri kita sendiri, karena kita misalnya senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, atau menghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan menjagakan diri kita itu daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim.